Oke, di modul kalian tersebut ya, di halaman 34 itu kan sudah dijelaskan ya, bahwa penggunaan untuk obat-obatan analgetik serta hubungan dosis dan responnya ya. Jadi kalau yang kemarin dipraktikumkan pakai obat apa? Tramadol, Ibu. Ibu. Oke, tramadol ya, menggunakan tramadol. Di situ metodenya apa aja? Ada metode Tailflix sama hot plate, Ibu. Metode Trofik sama hot plate ya. Oke, obat analgetik sendiri ya itu adalah obat-obatan yang diberikan untuk menghilangkan rasa nyeri ataupun obat-obatan yang membantu dalam proses penyembuhan inflamasi. Itu obat-obatan analgetik. Obat-obatan analgetik itu dibagi menjadi dua golongan ya. Golongan narkotik dan golongan non-narkotik ya. Nah, contoh-contohnya apa saja kalau yang narkotik? Itu ada alkaloid opium, derivat semi-sintetik alkaloid opium, senyawa sintetik dengan sifat farmakologi menyerupai opium. Ya, atau obat-obatan yang di pasaran ya, yang perlu kalian garis bawahi adalah opioid, morfin, dan tramadol. Itu golongan opioid dan narkotik. Kalau analgetik non-opioid atau non-narkotik, ya contohnya apa saja? Paracetamol bukan, Ibu. Ya, ada lagi nggak? Ibuprofen, aspirin. Iya, ya. Itu contoh-contoh dari nama obat-obatannya. Coba ya. Lalu, tadi kita masih ngomongin obat-obatannya. Kira-kira ya, yang membedakan apa antara obat golongan analgetik opioid sama non-opioid? Apa yang membedakan yang satu narkotik dan narkotik? Perbedaannya apa? Kalau sama, kenapa kalau sakit demam kasih aja opioid, morfin? Kenapa harus paracetamol? Perbedaannya apa? Kenapa? Apa perbedaan narkotik dan yang non-narkotik? Kalau yang non-opioid itu nyeri ringan hingga sedang, Bu. Kalau yang opioid itu dari sedang hingga parah dan perlu resep dokter. Ya, betul. Yang mana yang perlu resep dokter? Yang opioid, Bu, yang narkotik. Ya, apalagi biasanya kalau narkotik paling spesifiknya itu bisa menyebabkan apa sih efek sampingnya? Adiksi ya, Bu. Iya, menyebabkan adiksi. Sedangkan yang non-opioid tidak menyebabkan adiksi. Apalagi struktur kimianya, kalau yang opioid itu bisa menyebabkan apa mirip dengan morfin. Kalau yang non-opioid itu tidak mirip dengan morfin. Tapi yang harus digarisbawahi adalah adiksinya, ya. Coba diulangi lagi, ya. Apa perbedaan analgetik opioid dan opioid, non-opioid? Kalau yang opioid itu menghilangkan rasa nyeri, tapi ada apa menyebabkan adiksi. Tapi kalau non opioid itu menghilangkan rasa nyeri, tapi tanpa menyebabkan adiksi ya, Bu. Iya, atau bisa ditambahkan yang opioid, yaitu yang golongan narkotik, dia digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri sedang sampai berat, ya, dan dapat menyebabkan adiksi, serta struktur kimianya itu mirip dengan morfin. Sedangkan kalau yang non-opioid, ya, dia itu nyerinya ringan sampai sedang, dia nggak menyebabkan adiksi dan tidak memiliki struktur kimia yang mirip dengan morfin, ya. Dia nggak mirip sama morfin. Itu perbedaannya. Oke, sekarang lagi, kalau kalian lihat ya di modul kalian itu, reseptor opioid itu apa saja? Dibagi menjadi beberapa tiga tipe utama, ya kan? Ya, jadi tiga tipe utama. Jenisnya apa saja?
Jenis reseptor opioid apa saja ada di modul kalian? 3 tipe utama reseptor opioid. Reseptor Mio, delta, sama apa ya, Bu? Iya, ya. Coba diulang lagi biar temennya dengar, apalagi baca dulu dari atas. Coba dibaca dari mulai reseptor opioid terdistribusi luas, coba. Reseptor opioid terdistribusi luas dalam sistem saraf pusat dan sudah diklasifikasikan menjadi 3 tipe utama, yaitu reseptor Mio, delta, dan kappa. Reseptor Mio mempunyai konsentrasi yang paling tinggi dalam daerah otak yang terlibat dalam antinosiseptif dan merupakan reseptor yang berinteraksi dengan sebagian besar analgesik opioid untuk menghasilkan analgesia. Reseptor Mio memperantarai efek analgesik mirip seperti morfin, euforia, depresi napas, miosis, berkurangnya motility saluran cerna. Ya, paham ya. Jadi kalau ditanyain 3 jenis reseptor opioid apa saja tadi yang 3 ya. Terus kalau misalnya ditanyain jenis reseptor apakah yang mempunyai konsentrasi yang paling tinggi di dalam daerah otak yang terlibat dalam antinoseptif, reseptor apa? Mio, Bu. Mio, Ibu. Iya, ya. Jadi harus tahu itu ya. Oke, lanjut. Kemarin kita praktikum menggunakan tramadol, ya. Menggunakan tramadol. Kemarin dosis yang dipakai berapa? Yang disuntikan berapa saja? Coba yang megang buku laporan penelitian apa praktikumnya? Kalau dari hasil perhitungannya dapat di angka 0,329 mili, Ibu. 0, 329 mili. itu yang disuntikan. Iya, Ibu. Dosisnya tapi tahu nggak berapa di awal? Dosisnya Per itu 5. kgbb-nya berapa? Tramadol yang digunakan berapa kgbb? Berapa miligram per kgbb? Itu kan FAO-nya tuh 0,3 sekian yang disuntikan. Dosisnya itu 50 miligram per kilogram. Itu semua atau beda-beda? Beda-beda, Ibu. Ada yang Beda-beda, Ibu. 25 juga. 25 ya, Iya. 25. Oke. Ada yang 25 kilogram BB ya. Secara apa kemarin? Muskular apa peritoneal disuntiknya? Peritoneal. Peritoneal. Oke. Alatnya apa yang digunakan? Fluid dan jarum suntik. Iya, yang disuntikan pakai spuit dan jarum suntik, benar. Lalu alat untuk praktikumnya kan tadi dijelasin tuh ada metodenya pakai Telflix sama hot plate, ya kan? Nah, kita tuh ada alat namanya apa? Yang hot plate itu ada namanya. Emang pakainya hot plate, pakai hot itu, pakai hot plate beneran. Apa ngerjain di lantai 4? Analgesiometer, Ibu. Iya, analgesiometer nama alatnya. Metode yang kalian gunakan adalah metode jentik ekor, tail flick, dan pelat panas atau hot plate. Coba Ibu minta tolong dijelaskan ya, metode jentik ekor itu kayak apa, metode pelat panas itu kayak apa. Yang kalian praktikum aja gimana? Kalau yang jentik ekor kan pertama kan ditandain dulu, Bu, ekor tikusnya. Hmm. Terus setelah itu disuntikin sama tramadol.
Setelah disuntikin kan airnya udah panas nih Bu, kita ukur dulu suhunya. Hmm. Terus suhunya sampai 50 derajat Celcius. Setelah itu kita untuk 0 menit kita masukin dulu. Berapa menit? Pertama kan dia ujinya ada 0 menit, 5 Iya, menit, 15 kalau nggak salah Bu. iya. Pertama 0 kita lihat dulu dia ekornya tuh dia kayak ngangkat atau enggak. Kalau misalnya dia ngangkat berarti obatnya belum bereaksi. Dan selanjutnya kalau misalnya dia nggak ngangkat berarti udah bereaksi. Oke, ya benar. Kalau plat panas, metodenya apa gimana? Kalau di plat panas itu pertama kan tikusnya ditimbang dulu Ibu sama beratnya dicatat dulu. Terus habis itu hitung valnya, habis itu di dikasih tramadolnya tikusnya. Setelah itu nyalain analgesiometernya, terus setting sampai 55 derajat Celcius. Kalau alatnya udah stabil baru masukin tikusnya. Nah, kan dimasukin tikusnya. Enggak, Ibu, bentar. Gimana? Parameternya yang dilihat apa sih? Kalau misalnya tadi kan jentik ekor itu, tikusnya menjentikkan ekor ya, keluar dari air panas. Misalnya dalam waktu berapa, tadi kata temennya 0, ya 3, 6, atau 0, 5, 8 gitu ya. Dilihat waktunya. Kalau parameter metode plat panas apa? Tikusnya Menjilat. menjilat kakinya, Ibu. Iya, berarti nanti akan timbul rasa nyeri panas pada kaki tikus yang nantinya akan menyebabkan respon, ya, di mana tikusnya itu mengangkat kaki depan dan dijilat, ya. Kalau di teori itu tikus rata-rata memberikan respon sekitar 3 sampai 6 detik kalau di metode plat panas. Kalau di praktikum kalian yang normal datanya berapa? Bukan yang disuntikin tramadol ya. Yang normal dia ngejinjit di menit ke berapa? Kurang dari 0 detik Ibu. Kurang dari 0 detik. 7 detik Ibu, pada menit ke-15. Pada menit ke-15. Enggak, yang ini yang enggak disuntikin tramadol. Ngerjain juga enggak? Yang tikus yang enggak diapa-apain terus ditaruh di atas plat panas. Kaki depannya dijilat di menit ke berapa? Ayo lihat. Pada detik 2, Bu. Detik ke Kedua. kedua. Kalau misalnya yang enggak, kalau yang dimaksud ibu yang disuntik tramadol berapa? Ada yang 7, 4, sama 3, Bu. Oh, oke oke ya. Jadi intinya pasti lebih lama ya efeknya, lebih lama efek dia menimbulkan reaksi jika diberikan suntikan tramadol. Kenapa? Karena Nah, tramadol mengurangi rasa nyerinya, Bu. iya ya, sehingga membuat tikus itu tidak merasakan panas ya ataupun nyeri ya. Baik itu untuk yang analgetik. Lalu kalian buka bab anestesi ya. Di sini dijelaskan bahwa anestesi umum adalah obat yang digunakan untuk meniadakan persepsi terhadap semua rangsangan, ya, atau agar pingsan, ya. Anestesi umum biasanya digunakan dalam berbagai tindakan, terutama dalam pembedahan atau operasi. Ya, untuk menimbulkan efek anestesi yang ideal, sering diperlukan kombinasi dari beberapa obat. Nah, yang kalian tahu anestesi itu untuk apa sih? Kayak apa anestesi? Kita anestesi itu udah belajar di mana? Kalian pakai ketamin nggak? Apa enggak ya? Kita ini ya, di skip ya.
Kita Ketamin, kemarin pakai ketamin sama sila, Ibu. ketamin sama sila. Oke, ketamin sama sila. Yang kalian ketahui ya saat praktikum anestesi itu gimana? Yang diharapkan apa sih? Kan kalau waktu diazepam itu kan tenang, rileks, sampai tidur ya, sedatif dan hipnotik ya. Tapi kalau anestesi itu apa bedanya? Untuk tindakan menghilangkan rasa nyeri, untuk atau hilangnya kesadaran, Bu. Iya ya. Jadi biasanya dilakukan pada proses pembedahan. Oke, coba pertanyaan Ibu ya. Perbedaan anestesi umum sama lokal apa? Kalau anestesi umum itu obat yang digunakan untuk meniadakan persepsi terhadap semua rangsangan dan biasa digunakan untuk tindakan operasi. Kalau lokal itu obat yang membuat bagian tubuh menjadi mati rasa secara sementara tetapi tidak membuat pasien kehilangan kesadaran. Iya, betul ya. Atau bahasa lainnya yang lebih simpel, kalau anestesi umum untuk tindakan besar seperti operasi pembedahan, biasanya menyebabkan kehilangan kesadaran. Kalau anestesi lokal untuk tindakan kecil ya, dia hanya mematikan rasa nyeri di area tertentu saja tanpa membuat tidak sadar. Ya, jadi tetap sadar lokal. Misal mau ngejahit bagian tangan ya, kan tergores saja kan itu ya, nggak perlu anestesi secara total ya. Jadi yang bagian dekat lukanya saja atau gigi deh. Kalian mau cabut gigi, mau operasi gigi, itu kan nggak mesti harus dibius total keseluruhan ya. Hanya di bagian giginya saja. Tapi kalian masih bisa melihat dan sebagainya ya, masih sadar. Kecuali kalau misalnya mau dilakukan pembedahan besar, nah itu baru ya dilakukan anestesi umum ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Coba kalian jelaskan 3 cara pemberian anestesi umum. Cara pemberian anestesi umum itu ada 3. Yang pertama parenteral, itu digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Umumnya diberikan secara tiopental, namun pada kasus tertentu dapat digunakan ketamin, diazepam, dan lain-lain. Untuk tindakan yang lama, anestesi parenteral dikombinasi dengan cara lain. Yang kedua itu ada parektal. Parektal dapat dipakai pada anak untuk induksi anestesi atau tindakan singkat. Yang ketiga itu ada anestesi inhalasi, yaitu anestesi dengan menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap sebagai zat anestesi melalui udara pernapasan. Zat anestetik yang digunakan berupa campuran gas dengan O2 dan konsentrasi zat anestetik tersebut tergantung dari tekanan parsialnya. Tekanan parsial dalam jaringan otak akan menentukan kekuatan daya anestesi. Zat anestetik tersebut dikatakan bila dengan tekanan parsial yang rendah sudah dapat memberikan anestesi yang adekuat. Oke, itu ya 3 cara pemberian anestesi umum. Secara parenteral, perektal, dan anestesi inhalasi. Ya, untuk penjelasannya itu sama persis ya yang ada di modul kalian. Kalian pelajari saja. Kalau 4 fase tahapan analgesia apa saja? Fase pertama, analgesia. Fasenya diawali analgesi tanpa amnesia, kemudian amnesia terjadi. Di fase kedua, eksitasi. Fase ini ditandai dengan mengigau, gelisah, pernafasan tidak teratur, penderita meronta, muntah, urinasi, diakhiri dengan nafas mulai teratur. Di fase ketiga, fase pembedahan atau operasi. Fase ini ditandai dengan pernafasan mulai teratur, perubahan gerak bola mata, ukuran pupil, hilangnya refleks bulu mata, dan nafas stabil.
Di fase keempat, fase depresi medula. Fase ini ditandai dengan nafas berhenti dan kematian. Eh, ya, itu 4 fase ya. Berikut pengertiannya, penjelasannya yang sudah teman kalian jelaskan ya, terdiri dari 4 fase, dari mulai analgesia sampai depresi medula. Itu juga harus diingat. Oke, selanjutnya ya, coba kalian hitung ya dosis ketamin dan silazin ya. Pertama kalian hitung dulu coba dosis ketamin ya. Kalian mau menginjeksi, menganestesi hewan uji coba dengan menggunakan ketamin. Diketahui berat tikusnya 200 gram. Ya, berat tikusnya 200 gram. Lalu, dosis ketamin yang direkomendasikan untuk manusia adalah 6,5 miligram per kilogram berat badan. Ya. Lalu konsentrasi sediaan ketaminnya adalah 50 miligram per mili. Hitung dosis dan FAO obat ketamin tersebut. Faktor KM ya. Jangan lupa faktor KM-nya. Maaf Ibu, untuk ketamin manusianya tadi berapa Bu dosisnya? 6,5 miligram per kilogram berat badan. Kalian ada ya daftar KM-nya ya. Tikus berapa KM-nya? 6, Bu. Manusia, human? 37 Ibu. Iya, ya. Tinggal dihitung. Pertama cari dulu HED dosisnya, setelah dosis baru di FAO-nya. Udah nemu jawabannya? Kalau udah dosisnya dulu berapa? Sebelum dimasukin ke dosis. Empat puluh koma satu bukan Ibu? 6,5 dikali 37 per 6. 40,08 miligram per kgbb untuk dosisnya. Kalau untuk FAO-nya,
Berapa FAO-nya? Konsentrasi ketaminnya 50 mg per mili ya. Ayo, ada berapa? Nol koma 16 bukan Ibu? 0,16 mili per kgbb ya. 0,16 mili. Ya, 0,16 mili ya. Oke, lanjut. Udah ngerti semua ya perhitungannya? Ada yang ditanyakan untuk bab anestesi? Kalau tidak, Ibu lanjut ya. Oke, untuk bab pengambilan darah ya, kemarin kan di mata tuh ya, itu kita tidak praktikumkan ya. Nah, namun ya, ini ada beberapa teori yang harus kalian pahami, jadi tolong kalian catat ya, yaitu cara pengambilan darah tikus melalui plexus retrorbitalis pada mata dan cara pengambilan tikus melalui vena ekor, vena lateralis ekor ya. Nah, itu di modul kalian ada tidak? Coba, Ibu pengen coba kalian jelaskan ya dari modul saja kalian baca gimana cara pengambilan darah dari tikus melalui plexus retrorbitalis. Prosedur kerjanya gimana? Jadi tikus itu dianestesi dulu menggunakan ketamin dan silazin, terus pipa kapilernya itu digoreskan pada medial canthus mata di bawah bola mata ke arah foramen opticus. Mikropipetnya itu diputar sampai melukai plexus. Nah, jika diputar 5 kali, maka harus dikembalikan 5 kali juga. Terus darah kemudian dapat ditampung pada tube. Ya. Nah, kalau yang ekor, yang vena ekor, Sebelum dilakukan pengambilan darah, ekor hewan digosok atau dihangatkan agar pembuluh darah ekor membesar dan aliran darah lebih cepat. Tikus dimasukkan dalam selongsong yang sesuai ukuran tubuh tikus. Bilas bagian ekor tempat pengambilan darah dengan alkohol. Pengambilan darah dapat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik atau dengan jalan pemotong ekor hewan. Ekor tikus dijulurkan keluar dan vena lateralis pada ekor diinsis 0,2 sampai 2 cm dari pangkal ekor dengan silet atau gunting yang steril. Darah kemudian dapat ditampung pada tub. diinsis itu di apa? Dipotong ya. Sekitar 0,2 sampai 2 cm ya. Jadi buntutnya itu dipotong ya untuk mengeluarkan darah. Oke. 3 jenis pengambilan darah. Pokoknya 3 atau 4 lah yang kalian ketahui apa saja. Tadi kan udah tuh dari mata namanya sinus orbitalis mata. Yang kedua vena lateral dari ekor. Terus apa lagi? Ngambil dari mana lagi? Dari jantung, Ibu. Ya, tapi tulisannya dari arteri jantung. Tambahin ya. Nah, satu lagi itu bisa digunakan atau diambil dari vena sapena kaki. Ya, itu penggunaannya. Apa? Untuk pengambilan darah. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke uji antiinflamasi akut. Nah, tadi kita udah belajarin obat apa untuk nyeri ya. Bedanya apa, Bu? Nyeri sama inflamasi. Inflamasi itu peradangan, bengkak bahasanya. Kalau nyeri kan sakit timbul. Biasanya bengkak itu disertai dengan nyeri. Kayak gitu. Jadi kalau menurut kalian nyeri sama inflamasi beda apa sama?
Coba, nyeri sama inflamasi itu beda atau sama? Beda, Ibu. Beda ya, tapi inflamasi bisa menyebabkan rasa nyeri. Nyeri belum tentu bengkak ya, kayak gitu. Nyeri belum tentu bengkak ya. Oke, kalau berdasarkan modul kalian, inflamasi itu ya dijabarkan yaitu respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, infeksi atau iritan yang tujuannya untuk melindungi dan memperbaiki jaringan tubuh. Proses inflamasi biasanya itu akan melibatkan berbagai sel darah putih, mediator kimia, dan faktor pertumbuhan yang bekerja sama untuk menanggulangi penyebab kerusakan dan memulai proses penyembuhan. Ya, inflamasi dapat bersifat akut atau kronis. Jadi, menurut kalian inflamasi itu sebetulnya dibutuhkan atau tidak sih dalam tubuh? Dibutuhkan, Misalnya, Bu. apa? Dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Dibutuhkan ya, karena biasanya inflamasi itu respon tubuh tuh ya untuk menghadapi kerusakan jaringan, ya, untuk membersihkan, membunuh zat-zat asing di dalam tubuh, ya, itu biasanya akan terjadi inflamasi. Nah, di sini dijelaskan ada inflamasi akut sama kronis. Coba akut sama kronis dulu. Kalau akut itu gimana sih? Nggak usah ngomongin inflamasi akut atau kronis dulu. Ibu pengen tahu arti akut sama kronis. Kan banyak penyakitnya kayak ginjalnya, kena penyakit gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Akut Kalau sama kronis. Kenapa? kalau akut itu yang terjadinya secara cepat, tapi kalau kronis itu yang berlangsung lama, bukan, Bu? Iya, akut itu tiba-tiba saja. Kronis itu suatu penyakit yang memang sudah bertahap, lama prosesnya, enggak tiba-tiba, ya. Kayak gitu. Kalau di sini dibilangin inflamasi akut itu inflamasi yang terjadi secara cepat dan merespon cedera atau infeksi. Biasanya kemerahan, bengkak, panas tuh ya, kayak gitu. Misalnya kalian terbentur, ya, dengan benturan kencang lama-lama tiba-tiba bengkak, ya. Kalau inflamasi kronis itu yang berlangsung lama, ya, seringkali sebagai hasil dari inflamasi akut yang tidak terselesaikan, sebagai respon terhadap faktor iritan yang persisten. Contohnya itu luka, misalnya kalian kena kegores, ya, seharusnya inflamasinya 7 hari aja, tapi karena terinfeksi nggak sembuh-sembuh, jadinya inflamasinya bengkaknya berminggu-minggu, ya, itu kronis. Oke, kemarin praktikum ada lagi satu inflamasi subakut ya. Nah, ini biasanya bentuk mediasi antara inflamasi akut dan kronis ya. Oke, kemarin pakainya apa? Praktikum. Coba buka dulu modulnya ya. Modulnya ya, kalian buka apa namanya modul dan laporan ya. Laporan dari praktikum. Coba Ibu mau nanya. Apa bahan penginduksi yang kalian gunakan kemarin saat praktikum? Formalin, Ibu. Iya. Rutenya induksi formalinnya diberikan melalui apa? Telapak kaki, Ibu. Nama lainnya? Pau edema, Bu. Intraplantar namanya ya. Mulai telapak kaki atau namanya intraplantar. Dosisnya berapa kemarin volume penyuntikannya? Volumenya aja deh. Berapa? Kemarin berapa yang disuntikin? Ya, jangan dibilang telapak kaki lagi ya. Intraplantar. Berapa volumenya? Ayo yang megang laporan. Nanti keburu habis nih jamnya.
100 mikroliter, Bu. 100 mikroliter per, benar, 100 mikroliter. 100 mikroliter per 0,1 mili ya, ml ya. 100 mikroliter per 0,1 ml ya. Oke. Inflamasi yang terjadi, inflamasi apa kemarin? Inflamasi akut atau kronis? Akut, Tadi Ibu. Akut, Ibu. akut ya, inflamasi akut. Parameter yang diukur apa pakai alat itu? Parameternya apa? Kemarin ngukur, Bengkakan kakinya, Ibu. iya, bengkak pada kakinya atau volume udem. Ya, volume udema atau bengkak pada kakinya. Coba dari praktikum tersebut ya, bagaimana kalian menyimpulkan ada efek antiinflamasi dari pengukuran tersebut? Oh, ternyata obatnya ada nih bekerja. Kayak gitu. Ada efek antiinflamasi gimana? Kemarin ada perbandingan gimana? Kalau kerja kalau obat yang disuntikan itu bekerja dengan baik, itu gimana? Atau dioleskan ya, kemarin itu diolesin ya obatnya ya, antiinflamasinya apa sih kemarin pakai? Natrium diklofenak. Hah? Piroxicam, Ibu. Oh, piroxicam, lupa ya. Piroxicam ya, piroxicam gel ya. Nah, pertanyaan Ibu adalah gimana kalian tahu kalau ada efek piroxicam gel? Piroxicam itu kan antiinflamasi ya, anti peradangan. Kalau obat tersebut memiliki efek dari pengukuran, taunya dari mana? Pembengkakannya mengecil, Bu. Dibandingkan dengan Yang tidak digunakan obat apa? obat antiinflamasi. Iya ya, jadi volume udema atau volume udem atau bengkak pada hewan yang diberikan inflamasi lebih kecil daripada volume udem hewan yang tidak diberikan antiinflamasi. Nah, tahunya dari mana lebih gede kecil? Dari cara lihat, Bu. Yakin. Tapi bisa dilihat dari perhitungan persen inhibisinya, ya. Paham ya perbedaan apa cara mengetahuinya ini bekerja atau tidak? Mungkin dari kaset terlihat atau dari data yang kalian peroleh itu kan pasti kan pertama naik terus turun ya gitu. Jadi udema bengkak yang ada pada kaki ya antara yang dikasih piroxicam gel itu dia nanti makin lama makin mengecil dibandingkan sama yang tidak diberikan piroxicam gel. Selain dari data mentahnya ya yang terlihat atau dari bentuknya secara langsung, kita bisa melihat dari presentasi apa daya hambatnya ya, inhibisi udemnya. Oke, lagi ya. Eh, kapan diberikan antiinflamasi kemarin pas praktikum? Kapan diberikannya antiinflamasi piroksikamnya? Sebelum atau sesudah diinjeksikan? Sesudah, Ibu. Se Sesudah. sesudah ya, sesudah diinjeksikan ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bab terakhir, nekropsi. Oke, yang kalian tahu nekropsi itu apa? Apa yang kalian tahu dengan nekropsi? Ada di modul Pengumpulan sampel organ, Bu. pengumpulan sampel organ. Ayo, yang panjang.
Apa yang dimaksud dengan nekropsi? Prosedur apa dia? Proses Prosedur prosedur postmortem yang terdiri dari observasi perubahan makroskopis jaringan dan organ serta pengumpulan sampel organ dan jaringan utama untuk analisis lebih lanjut. Ya, Teknik oke. Sampai lebih lanjut aja. Ya. baik Ibu. Jadi kalau ditanya nekrosif adalah prosedur postmortem yang terdiri dari observasi perubahan makroskopis, jaringan dan organ, serta pengumpulan sampel organ dan jaringan utama untuk analisis lebih lanjut. Oke. Tujuannya ngapain aja sih? Maksud Ibu tujuan dari nekrosis untuk apa? Untuk apa tujuannya? Untuk meneliti apakah organ dalamnya mengalami penyakit atau tidak, Ibu. Iya, atau apa lagi? untuk pemantauan status kesehatan hewan. Bisa ya, atau kalian bisa catat ya secara general ya. Ibu akan jelaskan secara general. Tapi kalian itu tadi udah benar. Itu yang spesifiknya. Kalau generalnya untuk mengetahui cara anestesi pada hewan uji. Kedua, mengetahui teknik pembedahan hewan uji. Yang ketiga, mengamati organ-organ vital hewan percobaan. Kayak tadi, untuk apa? Untuk mengetahui jenis kesehatan. Hewannya sehat atau enggak nih? Kayak gitu ya. Nah, ini yang generalnya. Ya, Ibu ulangi, mengetahui cara anestesi pada hewan uji, mengetahui teknik pembedahan hewan uji, dan mengamati organ-organ vital hewan percobaan. Itu tujuan dari nekropsis. Ya. Kemarin, organ apa saja yang diamati pada saat nekropsis? Jantung, paru-paru, Iya. pankreas, terus Ginjal, Bu. ginjal, Iya. Terus? lambung sama ususnya tapi nggak diambil Bu. Tapi dikasih tahu doang. Ya. Oh iya, limfa. Ya, bisa. Kalau mau bisa nggak otak diambil? Kalian kemarin kan nggak ngambil kan ya. Tapi kalau kalian mau nulis otak nggak apa-apa, boleh ya. Tambahkan ya. Lanjut. Tahapannya kemarin gimana sih? Tahapan sebelum kalian melakukan nekropsi. Diapain dulu tikusnya? Di CO2-in dulu, Bu. Timbang dulu sebelum CO2. Kalau kalau pakai chamber CO2 kan eh, nggak mesti harus ditimbang ya. Tapi kalau misalnya pakai ketamin sama silazin baru ditimbang. Ya, jadi tapi tetap dulu ya ditulis timbang hewan percobaan. Habis itu anestesi tikus bisa menggunakan CO2 ataupun suntikan dengan ketamin. Setelah itu apa yang terjadi? Pingsan Bu. Tikusnya pingsan. Iya. Terus diapain? Mati atau keadaan dalam deep sleep ya. Setelah tikus dalam kondisi deep sleep ya, deep sleep ataupun mati, tikus diapain? Ditaruhnya gimana? Telentang, Ibu. Telentang. Kagak ada bahasa ujian nanti telentang. Direntangkan pada papan pembedahan. Ya. Nah, setelah tikus mengalami deep sleep atau mati, tikus direntangkan pada papan pembedahan. Setelah itu dilakukan apa? Pembedahan Bu. Ia dilakukan pembedahan dengan pembukaan pertama kali di bagian mana? Perut bawah hingga sampai bawah kerongkongan ya Bu ya? Iya, atau lakukan pembedahan dengan pembukaan di rongga perut. Ya, sampai situ aja. Setelah itu bisa diamati organ-organ vitalnya, lalu keluarkan organ-organ yang akan diamati. Ya, itu adalah tahapan dalam nekropsi. Ya, oke. Di situ ada ya penggunaan
histopatologi ya di modul kalian. Tapi Ibu nggak akan ngebahas histopatologi. Tapi coba kalian cari ya kalian apa tujuan dari histologi. Apa tujuan dari histologi? Untuk mempelajari struktur, komposisi, dan fungsi jaringan dari organ tubuh. Iya, betul ya. Atau kalian bisa catat ya, untuk mempelajari atau mengamati struktur mikroskopik sel dan jaringan tubuh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ya, Ibu ulangi ya. Tujuan dari histologi adalah untuk mempelajari atau mengamati struktur mikroskopik sel dan jaringan tubuh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ya, itu dari histologi. Oke. Ini review dari Ibu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang hitung-hitungan sudah paham ya? Ada Bu, lagi jadi nggak yang ingin kalian tanyakan? Bu, Ya, mau tanya, kalau besok itu berarti teori semua, Bu, itunya. iya. Teori semua enggak kan kita udah OC pas di itu. Jadi semua teori dikerjakan secara serentak uraian. Jadi bukan mengisi ya, uraian. Makanya tadi kan dijabarkan semuanya ya, kayak gitu. Nggak ada yang pokoknya apa yang Ibu jelaskan hari ini, yang Ibu review hari ini tuh semuanya ada. Ya, kayak gitu. Jadi semuanya uraian, tidak ada mengisi, nggak ada yang titik-titik enggak. Pokoknya uraian dijelaskan. Ya, kayak gitu. Ibu mau tanya berarti bab toksisitas kita nggak Enggak, ujian ya Bu ya? enggak. Karena udah ada di teorinya kan. Jadi, apa di kelas teori, jadi enggak. Ada lagi? Untuk tabel KM udah ada apa belum, Ibu? Tabel KM, nanti disebutin aja deh. Ya kan cuman KM itu doang kan, tikus sama manusia kan? Kayak gitu. Paling nanti dikasih sih ada di papan itu ditulisin nanti KM manusia berapa, tikus berapa. Ada lagi? Ada berapa soal Bu untuk besok? Hmm, kayaknya 10 ya. Ibu pun belum tahu ya. Nanti ditanyakan lagi ke apa dosen yang lain mau berapa soalnya. Mungkin kurang lebih 10 sih ya. Hmm, ya kayak 10 soal uraian. Mungkin waktunya kurang lebih 1 jam kali ya, 50 menit lah. Satu soal 5 menit. Besok kalian jangan apa, jangan telat lah, 15 menit lah ya kita mulai untuk persiapan dan sebagainya. Ada sesinya atau langsung masuk semua, Ibu? Masuk semua karena teori. Jadi dikerjakan bersama-sama semuanya. Jadi nggak pindah-pindah tempat gitu, Bu. Enggak, Kan yang enggak. Karena uraian. Jadi dikasih waktu misal sejam udah kalian jawab